sama aku Windy di Asmara Loka episode pertama aku di podcast video di Asmara Loka Podcast. Dan kali ini aku mau mengangkat topik seputar percintaan lagi, tentang asmara-asmara lagi. Tapi kali ini dengan topik yang berbeda. Kali ini aku mau mengangkat soal LDR, di mana kan kalau misalnya LDR nih, apalagi di masa pandemi seperti ini, pastinya keadaan memaksa kita buat LDR, ya kan? Misalnya aku ini tinggal di Majalengka, dan aku punya pacar di Majalengka, tapi karena pandemi ini, aku tuh harus dipulangkan. Misalkan aku tuh kuliahnya di Majalengka, tapi aku tuh harus dipulangkan gitu. Jadi aku dipulangkan ke rumah aku, jadinya mau nggak mau, aku jaraknya jadi jauh sama pacar aku. Nah kayak gitu. Jadi LDR ini kayak hubungan yang kita jalanin tapi dalam jarak jauh. Kali ini aku juga nggak sendirian, aku udah bergabung sama narasumber aku, itu ada Sadina Salma. Tepuk tangan. Kita emang nggak bisa ketemu secara langsung karena di Majalengka sendiri lagi ada PSBB. Jadi akhirnya kita menggunakan Zoom meeting ini untuk melakukan podcast video. Nah, aku biasa manggil Sadina itu Didin. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, Didin itu siapa? Nah, Didin itu Sadina Salma gitu. Nah, kebetulan banget topik yang mau aku angkat kali ini itu sesuai sama apa yang sedang Sadina alami. Itu sedang melakukan hubungan jarak jauh gitu ya. Sadina ada di Majalengka dan pacarnya berada jauh di sana. Kayak gitu. Oke, Didin pertama-tama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aku juga alhamdulillah sih sehat. Dan hubungan kamu sama pacar kamu yang sekarang itu kayak gimana ya? Malu. Baik. Baik, meskipun LDR gitu ya, tapi masih ya berjalan lancar gitu kan. Iya. Dan mohon maaf banget kalau misalkan ini ada gangguan-gangguan karena memang rumah aku itu pinggir jalan banget dan misalkan ada kendala sinyal tiba-tiba berhenti atau gimana karena kita kan emang terkendala banget sama jaringan, terus ya namanya juga nggak bisa bertemu langsung, namanya juga menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi mohon dimaklumi saja podcast kali ini. Oke, yang pertama yang aku mau tanyain ke kamu itu soal menurut kamu, kan kamu ini lagi menjalani hubungan LDR ya. Iya. Menurut kamu menjalani hubungan LDR itu seru nggak sih? Apa ada bedanya nggak sih kalau misalkan menjalani hubungan yang satu kota atau yang LDR tuh ada bedanya nggak? Dan ada tantangannya atau enggak? Kalau ditanya seru atau enggak sih ya seru-seru aja kali ya. Seru gak seru sih. Ya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada bedanya ya jelas pasti ada bedanya. Kalau tantangannya banyak. Nah, buat tantangannya kan tadi kamu bilang tantangannya banyak. Tantangan dalam menjalani hubungan LDR itu apa buat kamu sendiri? Kalau buat aku tantangannya kalau LDR tuh jadi kita tuh gak bisa ketemu kan. Terus juga sering banget pasti salah paham. Pasti sering banget salah paham. Godaannya juga tuh pasti banyak. Ya teman-teman lawan jenisnya lah, ya kayak gitulah gitu. Terus juga kan di kota orang, misalkan kita kan dia lagi ada di kota orang, kita nggak bisa ngontrol dia mau ketemu sama siapa, kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa ngeliat langsung gitu gimana aja mereka pas lagi ketemu. Terus di belakang dia ngapain aja kita juga kan nggak tahu. Itu sih tantangan. Iya sih emang banyak banget dan bahkan ya
tantangan tadi kan kamu bilang kita tuh nggak tahu dia tuh gimana di belakang kita kan. Iya, Tapi meskipun si cowok itu tuh nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan hal yang aneh-aneh di belakang kamu, tapi suka ada aja omongan orang yang bilang tuh nggak enak tentang hubungan LDR, kayak, "Kok kamu mau sih menjalani hubungan LDR? Emang nggak takut diselingkuhin?" Kan banyak banget omongan yang nggak enak. Nah, cara kamu biar, ya udahlah nggak usah mikirin hal itu, jangan dengerin omongan orang, itu kayak gimana? ya lebih ke bodo amat sih, soalnya kan hubungan itu kan aku sama dia yang jalanin gitu. Mereka mah nggak ngejalanin. Ya itu mah gimana kitanya aja, kitanya harus siap gak siap. Kalau misalkan emang kitanya siap buat LDR, ya udah mau nggak mau gitu, harus terima konsekuensinya. Nggak harus dengerin orang-orang. Ya mereka nggak ngejalanin gitu, mereka nggak tahu gimana kita. Iya sih, bener kita tuh harus yang, bodo amat. Kalau misalkan ada yang bilang kayak gini 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 kan, belum tentu yang mereka omongin kan benar gitu ya. Iya, Kadang asumsi orang tuh bisa salah, kayak gitu. Dan pastinya kalau di dalam hubungan, nggak cuma hubungan LDR aja sih, pasti penting banget yang namanya komunikasi kan. Tapi kadang ada kayak beberapa yang kita tuh mau nyampein pesan, tapi nggak bisa lewat chat ataupun lewat telepon, sedangkan posisi kita waktu itu tuh lagi LDR. Nah, buat ketemu langsung itu nggak bisa. Bahkan kalau misalkan kita sampein lewat chat atau telepon, bisa jadi miskomunikasi, akhirnya komunikasinya itu nggak efektif. Nah, ujung-ujungnya berantem. Nah, kamu sendiri itu gimana menanggapi, kejadian kayak gitu? menurut aku kejadian kayak gitu tuh wajar ya. Soalnya ya kita nggak LDR aja tuh pasti ada kan kayak gitunya miskomnya, apalagi LDR gitu. Kadang kita berantem sama hal-hal sepele gitu, hal-hal yang nggak perlu lah diberantemin gitu, tapi itu tuh wajar soalnya ya mungkin kitanya lagi kangen tapi kita nggak bisa ketemu, terus kita jadi kayak ya udahlah gitu jadi berantem gitu. Terus kalau ditanya nanggepinnya gimana ya udah terlanjur miskom, ya mau gimana lagi, ya udah tinggal kitanya minta maaf, terus kitanya redain egonya masing-masing, redain marahnya sendiri-sendiri gitu masing-masing. Terus nanti ya udah minta maaf, baikan lagi. Mmm, iya oke. Iya sih emang kayak gitu. Kadang kan kalau misalnya nih, eee, pas kita tuh pengen teleponan nih sama si cowok ini, tapi cowok ini tuh nggak ngangkat, si cowoknya tuh nggak ngangkat, bukan dia sengaja nggak ngangkat, sebenarnya mungkin pas dia lagi pergi ke mana atau ada acara apa, jadi akhirnya dia nggak angkat telepon. Nah, giliran pas dia telepon, kita yang nggak ngangkat, kan kadang kayak gitu ya, itu Iya, sering banget tuh dialamin kayak gitu. Nah, terus kita kadang suka mikir kayak overthinking ya, mikir, "Ah, ini tuh dia tuh ngapain sih? Pasti ada kayak gitu. Kenapa sih dia nggak angkat telepon?" Padahal waktu itu misalnya dia tuh lagi ada jadwal kuliah lah, atau lagi nongkrong sama teman-temannya lah. Nah, kamu biar biar enggak terlalu overthinking itu kan pasti itu tuh membangun kepercayaannya kita kan iya. ke dia. Nah, cara membangun kepercayaannya itu kayak gimana sih buat di hubungan LDR? Pastinya kan nggak mudah tuh. Kalau menurut aku mah ya, kita tuh harus bisa saling ngerti gitu loh. Kita harus ngerti kegiatan dia ngapain di sana. Kita juga ya emang sih kita nggak bisa selalu tahu apa yang dia lakuin, tapi paling enggak kita tuh harus ngerti ya emang kita tuh sibuk masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalkan emang dia sibuk, kita juga harusnya nyari kesibukan yang lebih bermanfaat lagi gitu, yang bermanfaat. Nggak harus overthinking kalau misalkan kita nih udah mikir, yang nggak dia lagi apa ya, udah mikirnya positive thinking aja, oh mungkin lagi ini, mungkin lagi ini, terus ya udah kalau kitanya udah positive thinking kayak gitu, insya Allah nggak bakal mikir yang aneh-aneh lagi, terus abis itu kita langsung cari kesibukan aja gitu. Kalau misalkan nanti Iya, kan dia nggak balas gitu, misalkan dia nggak angkat, dia nggak balas, kan nanti juga dia ngabarin kan, biarpun nggak pas waktunya, paling nggak kan dia ngabarin, dia ngasih tahu habis ngapain.
Iya sih, itu benar banget, benar-benar. Dan aku mau tanya dikit, kalau kamu tuh hubungan LDR ketemunya berapa bulan sekali sih atau berapa tahun sekali gitu? Aduh, seketemunya aja sih, nggak harus berapa bulan sekali. Oh jadi ya, tergantung ada waktunya gitu ya, jadi Hmm, pasti ketemu. Ih, kadang juga aku nemuin beberapa kayak beberapa kasus gitu, kalau misalkan ada waktu buat ketemu malah mereka tuh berantem. Jadi dia tuh suka ada aja hal-hal yang bikin kita tuh kayak berantem gitu kan. Harusnya kan emang memanfaatkan waktu yang ada. Cuma kalau misalkan kamu ada di posisi seperti itu, misalkan ada waktu untuk ketemu, tapi malah pas ketemu tuh pada sibuk masing-masing lah, terus malah jadi berantem lah. Nah, kamu sendiri kayak gimana kalau misalkan ada di posisi itu? jujur ya, kesel sih, pasti kesel. Tapi ya balik lagi ke masing-masing gitu. Mungkin dia juga udah berekspektasi, udah berekspektasi nih sebelum ketemu nanti mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi semua ininya tuh nggak kelakuin gitu tuh. Mungkin ya jadi banyak lah gitu masalah-masalah gitu ya kesel sih. Cuman ya udah, masa mau terus-terusan kesel kan? Emang udah nggak ketemu sekali ya ketemu malah berantem. Iya, bener banget tuh, Mungkin nggak cara boleh. ngelampiasin kangennya kayak gitu kali. Mungkin dia Iya, kangen biasanya ribut, kan cewek ribut langsung gitu kan. Barangkali nggak mau ribut online, pengennya ribut langsung. biasanya kan cewek kalau misalkan kangen suka nyari keributan. Iya, Cewek tuh kayak gitu kodenya. Iya, bener banget. Dan ada kalau misalkan kita lagi jalan ke mall atau kemana gitu, biasanya banyak yang orang pacaran. Terus kita tuh kayak mikir, pengen juga nih kayak gitu, pengen pengen jalan bareng sama pacar, tapi kita kan nggak bisa. Nah, perasaan kamu kayak gimana dan kayak kamu sendiri ngatasinnya tuh kayak gimana biar ya kita tuh nggak nggak ngerasa iri gitu dan ada kepikiran pengen cari pacar baru gitu. dulu. Ya, ya kalau kayak gitu lah. Kalau kita ngeliat orang pacaran, ya pasti kepengen ya, gitu ya. Pengen dia jalan bareng langsung. Tapi ya sabar. Nanti juga kita ada waktu. Oh bisa jalan berdua gitu. Kalau misalkan cara ngatasinnya ya udah aja bayangin aja dulu gitu, bayangin aja nanti juga aku bisa jalan-jalan sama pacar aku ke sini ke sini ke sini ke sini, udah gitu aja sabar terus ya udah pikirnya yang positif positif thinking aja, jangan mikirin yang negatifnya aja kayak iri kayak gitu, pengen cari pacar lagi, ih cantik lu gitu. Bener, bener, jangan tergoda sama orang baru gitu ya demi meninggalkan orang yang lama. Ini quotes untuk diri sendiri ya. Dan apa ya, buat kamu sendiri kan ini kamu udah menjalani hubungan LDR berapa lama sih? Udah lama nggak kayak itu woi. Setahunan ada nih, ada setahunan ada nggak? ada insya Allah ada. Nah, nah itu kan berarti kitunya tuh ya cukup lama gitu ya hubungan LDR. Tips dari kamu sendiri gimana sih biar hubungan LDR itu langgeng, awet? Nah, tips dari kamu tuh kayak gimana? Yang pertama harus sama-sama punya komitmen sih, harus punya sama-sama punya komitmen gitu, harus punya pendirian gitu, jangan goyang sama orang baru, itu itu tuh yang kunci utama. Terus harus sama-sama ngertiin kesibukan masing-masing gitu. Terus sabar, terus jangan negatif thinking mulu, ntar yang tersiksa kan diri sendiri kalau kayak gitu. Terus sabar, apalagi sabar, saling ngerti, positive thinking, komitmen, sama apa lagi ya? Setia sih. Sama-sama apa ya?
jaga perasaan aja gitu, sama-sama jaga perasaan. Ya komitmen itu harus bisa jaga perasaan masing-masing. Saling jaga perasaan gitu. Kalau ini ya pokoknya harus saling jaga perasaan aja gitu. Terus kalau bisa biar lebih awet gitu ya. Emang sih nggak semuanya harus kayak gitu. Cuman contoh buat bikin senang pasangannya itu tuh kayak saling ngasih kado gitu loh. Ngasih paket gitu Oh, tuh. gift. Iya, gift. Iya, bener Nah, banget. itu kan salah satu cara buat bikin salah satu pasangannya itu jadi senang juga kan gitu. Iya sih, itu bener banget. Dan yang bisa aku simpulin dari ya Zoom meeting kita kali ini tuh kayak dari sini tuh bisa dikatain kalau LDR itu susah-susah gampang atau gampang-gampang susah sih ya. Jadi ketika kita mau menjalani hubungan LDR itu ya atau jangan hubungan LDR deh, kayak kita tanya ke diri kita sendiri, kita udah mengenal dia apa belum? Kayak kita udah kenal dia dan teman-temannya atau belum? Kita kenal dia sama keluarganya atau belum? Circle sosialnya dia tuh kayak gimana sih? Nah, karena LDR itu kan bukan main-main ya, dan kalau misal kita nggak kenal dia, ya kita nggak usah investasi komitmen gitu, investasi komitmen kita sama dia buat menjalani hubungan ini, ya kan? Dan soalnya banyak banget kayak kasus yang nggak enak soal LDR. Contohnya udah lama menjalani hubungan LDR dan pengen ketemu, tapi si dia tuh selalu ada aja kayak ada halangannya, alasannya buat nggak ketemu sama kita. Padahal emang bukan alasan, karena emang dia lagi ada hal-hal lain yang emang bikin kita tuh nggak bisa ketemu ya kan. Dan udah gitu ya kita harus siap sama semua itu, harus siap sama resikonya, gimana sih hubungan LDR itu, apa tantangannya. Dan selain itu kita juga kayak harus seperti yang kamu bilang kan, kita harus selalu positive thinking, menaruh kepercayaan yang luar biasa dari yang pacaran yang biasanya. Ya, curiga emang pasti boleh lah ya, cuma nggak boleh berlebihan kayak gitu. Dan karena kita tuh harus kenal dia banget, dan resiko-resiko yang bakal kita hadapin pas menjalani hubungan LDR tuh seperti apa kan. Karena emang nggak gampang. Apalagi LDR itu kan banyak rintangannya dalam suatu hubungan, apalagi LDR itu malah menurut aku 2 kali lipat tantangannya. Meskipun ada beberapa orang yang pas LDR malah makin lengket, ada juga yang renggang kayak gitu. Jadi yang kalau misalnya nih, ini buat pendengar aku ya, podcast aku tuh namanya tuh Candy. Jadi kalau misal pendengar aku di sini, kalian yang mau menjalani ataupun sedang menjalani hubungan LDR ya, kalian harus tahu sendiri resikonya dan berhasil atau enggaknya suatu hubungan, baik itu LDR ataupun enggak ya tergantung ke diri kita sendiri yang nentuin, bukan orang lain. Iya. Nah, jadi itu kesimpulan dari podcast video aku kali ini di episode pertama Asmara Loka Podcast. Makasih ya Didin udah menjadi narasumber aku dan mau sharing di podcast aku. Dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya juga kalau misalkan ada kesempatan lagi kita bisa melakukan podcast lagi untuk topik yang berbeda. Iya. Oke. Ya, makasih ya Didin. Iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang. Iya, dadah. Dadah.